Selamat siang. Perkenalkan saya dengan Muhammad Ali Abdul Ghani Barata. Saya berasal dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung pada program studi Teknik Geofisika Angkatan 2024. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kelompok saya yang berjudul Analisis Pengkajian Struktur Bawah Permukaan di lingkungan ITB menggunakan metode seismik refraksi untuk evaluasi potensi longsor. Perkenalan pagi mungkin ya. Nama saya Ali. Nama lengkap saya Muhammad Ali Abdul Ghani Barata. NIM saya 1324040. Saya berasal dari jurusan Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini yang akan saya bahas pertama itu latar belakang dari penelitian kelompok saya, lalu yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga definisi dari struktur bawah permukaan, yang keempat ciri-ciri lapisan bawah permukaan yang berpotensi longsor, yang kelima dampak struktur bawah permukaan terhadap potensi longsor, yang keenam upaya mitigasi longsor berbasis kajian struktur bawah permukaan, dan yang ketujuh itu simpulan dan saran dari penelitian kami. Yang pertama-tama yang akan saya bahas itu latar belakang dari penelitian kami. Penelitian kami ini dilatar belakangi dengan beragamnya kondisi geomorfologi di Indonesia. Salah satunya itu di ITB itu sendiri, yang berkontur itu berbukit dengan lapisan pelapukan vulkanik dan variasi ketebalan batuan dasar. Litologi ini tuh berpotensi mengalami gerakan tanah seperti longsor. Lalu untuk menilai kerentanan tersebut diperlukan pemahaman struktur bawah permukaan, sehingga penelitian ini tuh gunanya itu adalah untuk mengkaji struktur bawah permukaan sebagai dasar mitigasi longsor di ITB menggunakan metode geofisika seismik refraksi. Selanjutnya dari tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya kajian struktur bawah permukaan dalam mitigasi longsor. Lalu yang kedua yaitu untuk menjelaskan kondisi struktur bawah permukaan di lingkungan ITB berdasarkan hasil pengukuran seismik refraksi. Lalu yang ketiga yaitu untuk menjelaskan hubungan nilai kecepatan gelombang seismik dengan potensi longsor serta pemanfaatannya sebagai dasar dari solusi mitigasi longsor di lingkungan ITB. Lanjut, definisi dari struktur bawah permukaan. Jadi pengertiannya itu adalah susunan lapisan tanah dan batuan yang berada di bawah permukaan bumi, dan dia ini memiliki sifat-sifat fisik tertentu, misalnya densitas, elastisitas, dan tingkat pelapukan. Lalu untuk sifat fisik ini itu dapat dipetakan menggunakan metode geofisika yang berparameter variasi sifat fisik antar lapisan, yaitu melalui tempat rambat gelombang seismik. Karena gelombang seismik ini dia akan merambat lebih cepat pada batuan yang memiliki kemas yang kompak atau tertutup, dan lebih lambat pada lapisan atau material yang lapuk. Dan pemodelan struktur bawah permukaan ini tuh menggunakan gelombang seismik, sehingga peneliti itu dapat menentukan ketebalan lapisan, kedalaman batuan dasar, serta tingkat lapukan dari lapisan tersebut. Selain itu, identifikasi sifat fisik ini atau struktur bawah permukaan ini memiliki peran penting juga dalam penilaian potensi bencana geologi, karena pelapukan yang tinggi, ketebalan tanah yang lemah, dan perbedaan karakter material merupakan faktor utama yang mempengaruhi kestabilan tereng. Lalu selanjutnya ciri-ciri dari lapisan bawah permukaan yang berpotensi longsor. Yang pertama, lapisan ini kalau misalnya dirambatkan dengan gelombang seismik, gelombang seismik ini akan memiliki interval kecepatan 500 hingga 800 meter per second, yang menunjukkan bahwa lapisan ini tuh sifatnya sangat lapuk dan berdaya dukung rendah. Lalu yang kedua,
ketebalan lapisan pelapukan yang besar sehingga massa tanah menjadi mudah bergerak, terutama saat jenuh air. Yang ketiga, kontras kecepatan yang signifikan antara lapisan atas dan bawah yang dapat menjadi indikasi bidang gelincir. Lalu terdapatnya zona jenuh air atau material berpori tinggi sehingga menyebabkan berkurangnya kekuatan geser lapisan. Lalu adanya keberadaan bidang diskontinuitas seperti rekahan atau perlapisan yang miring searah lereng sehingga dapat memperbesar potensi gerakan massa tanah. Lalu lanjut, struktur bawah permukaan ini juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kestabilan lereng dan potensi terjadi longsor. Karena lapisan pelapukan yang tebal dan memiliki daya dukung yang rendah ini dapat meningkatkan kerentanan tanah terhadap pergeseran massa, terutama pada lereng dengan kemiringan yang tinggi. Kondisi ini dapat diperparah ketika lapisan tersebut berada di atas batuan dasar yang lebih keras sehingga terbentuk bidang gelincir yang jelas. Lalu dampaknya ini secara umum itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama dampak fisik, misalnya terbentuknya bidang gelincir. Lalu dampak hidrologis, yaitu meningkatnya tekanan pori pada lapisan jenuh air. Lalu yang ketiga dampak lingkungan, yaitu berupa kerusakan vegetasi dan penurunan kualitas tanah. Lalu selanjutnya upaya mitigasi longsor yang berbasis kajian struktur bawah permukaan. Jadi mitigasi longsor ini meliputi upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penataan ruang yang harus didasarkan pada pemahaman kondisi geologi bawah permukaan, terutama melalui pemetaan struktur bawah permukaan untuk mengenali lapisan pelapukan, lalu zona jenuh air, dan bidang gelincir yang memicu ketidakstabilan lereng. Dan keberhasilan dari mitigasi ini tuh dia sangat bergantung pada kualitas dari interpretasi seismik refraksi yang telah dilakukan oleh para geologis ataupun geofisis, karena interpret ini akan digunakan sebagai dasar penentuan langkah geoteknik dan konstruksi penunjang yang sesuai dengan kondisi bawah permukaan. Nah, upaya-upaya mitigasi longsor ini bisa dilakukan dengan misalnya mitigasi struktural, yaitu misalnya pembangunan dinding penahan tanah dan perkuatan lereng. Lalu mitigasi non-struktural, yaitu penyusunan zonasi rawan longsor berdasarkan dari data seismik refraksi dan edukasi kebencanaan. Lalu yang ketiga, pengolahan air permukaan, misalnya pembuatan saluran drainase. Lalu yang keempat itu melalui rehabilitasi lereng yang mencakup vegetasi dan pemulihan stabilitas tanah. Nah, masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu kajian struktur bawah permukaan di lingkungan ITB menunjukkan bahwa potensi longsor dipengaruhi oleh kondisi perbukitan dengan litologi vulkanik muda yang mengalami pelapukan intensif, pelapukan tebal, kecepatan gelombang seismik rendah, serta kontras kecepatan dengan batuan dasar. Itu dia menandakan adanya keberadaan zona lemah dan bidang gelincir. Lalu metode seismik refraksi ini terbukti lumayan efektif sebagai dasar ilmiah untuk mengidentifikasi zona rawan dan perencanaan mitigasi longsor di lingkungan ITB. Lalu sarannya itu yang pertama itu melalui peningkatan kualitas dan cakupan survei geofisika di lingkungan ITB melalui seismik refraksi pada zona-zona yang belum tereksplorasi. Lalu yang kedua, penyempurnaan pemetaan zonasi rawan longsor berbasis data kecepatan seismik. Lalu yang ketiga, penguatan mitigasi struktural di area yang berisiko tinggi terjadinya longsor. Yang keempat, peningkatan monitoring lingkungan secara rutin. Lalu yang kelima, pengembangan program edukasi dan koordinasi kebencanaan. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.